Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dwi Anggraini dari Lokal E. Di sini saya ingin menjelaskan ide bisnis yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Divi Dahliana, SEI MEI. Pertama, adapun gambaran umum potensi usaha. Kopi merupakan salah satu minuman favorit bagi seluruh kalangan masyarakat. Tidak hanya kaum pria, wanita pun juga menyukainya. Dengan adanya kreativitas yang dimiliki ketika membuat kopi, sehingga dapat dikombinasikan varian kopi tersebut, hingga semua kalangan sangat menyukainya. Selanjutnya, adapun gambaran umum industri. Hasil produksi biji kopi Indonesia adalah varietas Robusta yang berkualitas lebih rendah. Ekspor kopi olahan hanyalah bagian kecil dari total ekspor kopi Indonesia. Strata industri kopi dalam negeri sangat beragam, dimulai dari unit usaha berskala home industry hingga industri kopi berskala multinasional. Produk-produk yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kopi dalam negeri, namun juga untuk mengisi pasar di luar negeri. Adapun aspek hukum, nama usaha. Unit usaha ini diberi nama Cafe Coffee Drink. Penjualan minuman kopi dengan menghasilkan minuman kopi yang nikmat. Dari segi legalitas usaha, unit usaha kami memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari. Kami mengambil 3 badan hukum, yaitu pertama, tanda daftar perusahaan atau surat izin usaha. Cafe Coffee Drink akan mempersiapkan izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang kedua ada NPWP, nomor pokok wajib pajak sebagai unit bisnis. Yang ketiga ada SITU atau surat izin tempat usaha, merupakan surat izin pendirian usaha yang didapatkan dengan mengajukan ke dinas daerah setempat. Selanjutnya, adapun aspek manajemen, Bagan organisasi dalam pendirian usaha ini tentunya membutuhkan pengelolaan barang, keuangan, dan tenaga pekerja yang baik agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. Adapun bagan-bagan organisasi terbagi 7 kelompok, yaitu pertama, owner, yang kedua, manajer, yang ketiga, marketing, yang keempat, asisten marketing, yang kelima, accounting atau akuntansi, yang keenam, supervisor, dan yang ketujuh tentunya karyawan. Adapun aspek pemasaran, kami mengambil 4 aspek pemasaran. Yang pertama, segmentasi, penargetan, dan positioning. Yang kedua, permintaan. Yang ketiga, penawaran. Yang keempat, strategi pemasaran seperti harga, tempat, produk, dan promosi. Adapun analisis peluang usaha. Analisis SWOT adalah analisis kelayakan yang dilakukan terhadap suatu usaha meliputi yang pertama, strategi atau kekuatan usaha, yang kedua, weakness atau kelemahan usaha, yang ketiga, opportunity atau peluang yang akan diraih sehubungan dengan usaha yang akan dijalankan, dan yang keempat, ada threat atau ancaman yang mungkin akan timbul dan mengganggu jalannya usaha. Selanjutnya, ada aspek ekonomi. Yang pertama, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal. Yang ketiga, menghemat devisa. Dan yang keempat, menumbuhkan industri lain. Selanjutnya, adapun aspek sosial. Kami mengambil 5 aspek sosial. Yang pertama, tenaga kerja produktif. Yang kedua, adat istiadat, nilai-nilai serta norma yang berlaku. Yang ketiga, parameter lingkungan atas dampak pembangunan. Yang keempat, potensi pencemaran dan timbulnya penyakit. Dan yang kelima, kondisi lingkungan dan perubahan pada sanitasi lingkungan. Selanjutnya, adapun aspek keuangan, sumber dan penggunaan dana. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha ini,
maka usaha ini menggunakan modal sendiri dan keluarga. Dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana untuk semua kegiatan. Adapun kebutuhan investasi dan modal kerja. Pertama, biaya operasional dan pemasaran awal. Ada 14 bahan yang kami gunakan. Yang pertama, modifikasi tempat sebesar 50 juta rupiah. Yang kedua, mesin kopi 1 buah sebesar 7 juta rupiah. Yang ketiga, kulkas sebesar 3 juta rupiah. Yang keempat, peralatan minuman 50 set sebesar 1.500.000 rupiah. Yang kelima, peralatan makan 30 set sebesar 1 juta rupiah. Yang keenam, peralatan masak sebesar 4 juta rupiah. Yang ketujuh, meja 15 buah sebesar 900.000 rupiah. Yang kedelapan, kursi 60 buah sebesar 1.800.000 rupiah. Yang kesembilan, AC 3 buah sebesar 7.500.000 rupiah. Kesepuluh, peralatan pembersih sebesar 1.500.000 rupiah. Yang kesebelas, tempat sampah 6 buah sebesar 90.000 rupiah. Ke-12, generator mini sebesar 2.500.000 rupiah. Ke-13, mesin kasir lengkap sebesar 9 juta rupiah. Yang ke-14, wifi 1.700.000 rupiah. Jadi, total peralatan sebesar 90.490.000 rupiah. Selanjutnya, adapun biaya bahan baku, yang pertama, bahan kopi dan bahan minuman lainnya sebesar 9 juta rupiah. Yang kedua, susu cair sebesar 4 juta rupiah. Yang ketiga, bahan makanan sebesar 3 juta rupiah. Dan yang keempat, kemasan produk 1000 buah dengan harga satuan 1.300 yaitu 2.600.000 rupiah. Total bahan baku habisnya 18.600.000 rupiah. Adapun yang terakhir, kita mengambil kesimpulan dan saran. Kesimpulan, usaha kafe coffee drink dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Walaupun termasuk usaha yang baru, kami berharap produk ini dapat menjadi andalan dan dapat bersaing dengan produk lain, khususnya produk minuman kopi yang telah terlebih dahulu beredar di masyarakat. Saran, dalam menjalankan cafe coffee drink ini, yang perlu untuk diperhatikan adalah mengenai bagaimana menjaga minuman kopi yang berkualitas dan mencari segmen yang tepat. Penentuan lokasi juga menentukan dalam memasarkan produk ini kepada masyarakat, sehingga perlunya perhatian lebih terhadap apa saja usaha yang dijalankan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.